Bahkan musibah duniawi penyebabnya gara-gara musibah agama. Gara-gara kita menelantarkan syariat Allah. Kita nggak perhatian dengan sholat, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, saling membenci, saling mendengki. Ini musibah akhirat lebih dahsyat daripada musibah duniawi. Musibah duniawi mereka yang terbunuh, yang terbantai, syuhada masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah kalau mereka itu mati, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi musibah ketika anak-anak kita meninggalkan salat 5 waktu. Anak-anak kita hanyut dalam pergaulan bebas, yang terperosok dalam perzinaan, yang terperosok di dalam minuman keras, yang terperosok di dalam narkoba, yang terperosok di dalam pergaulan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam LGBT dan semacamnya, waliyad billah min dzalik. Hadhi musibah. Tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara duniawi kita, melainkan didahului oleh kebocoran dalam perkara akhirat kita. Sehingga ketika hubungan kita dengan Allah cacat, rusak, bocor, berantakan, maka dibikin urusan duniawi kita berantakan. Dibikin urusan duniawi kita berantakan. Oh, saya nggak kenapa-napa. Tapi terkadang ditimpakan musibahnya kepada keluarga kita yang lain, atau tetangga kita, atau muslimin yang lain. Kadang seseorang melakukan dosa di barat, Allah Ta'ala turunkan musibahnya di timur. Waliyad billah min dzalik. Sebagaimana seseorang melakukan ketaatan kebaikan di barat, Allah Ta'ala angkat musibah dari timur dengan berkat orang-orang tertentu. Disebutkan di dalam riwayat, Nabi Musa bersama Bani Israel umatnya dilanda krisis ekonomi. Hujan tidak turun, kemarau panjang, panen gagal, orang-orang makan bangkai dan tidak ada makanan. Sehingga Nabi Musa kumpulkan umatnya, ayo kita doa kepada Allah Ta'ala. Kumpul istisqa agar diturunkan hujan. Sekali gagal, tidak turun hujan. 2 kali gagal, nggak turun hujan. 3 kali tetap nggak dikabulkan. Hingga Nabi Musa bertanya, ya Rabb, berkali-kali kami meminta, namun belum dikabulkan. Maksudnya apa masalah kami? Kalau ada masalah, beritahu kepada saya agar kami bisa memperbaiki. Maka Allah Ta'ala nyatakan, ya Musa, bagaimana aku akan menolong kamu manakala kamu mau saya menolong kalian? Bagaimana aku akan menolong kalian sedangkan di antara kalian ada satu orang tukang adu domba, namam, tukang namimah, tukang provokasi, mengajak orang saling bermusuhan. Maka Nabi Musa bertanya, ya Rabb, siapa orangnya? Beritahu kepada saya agar saya usir. Maka Allah Ta'ala nyatakan, wahai Musa, aku melarang kalian mengadu domba. Maka bagaimana aku mau mengadukan kepadamu tentang orang ini? Maka Nabi Musa cari akal, dikumpulkan Bani Israel. Ini kita tidak dikabulkan doa gara-gara ada satu orang provokator, tukang namimah, tukang adu domba, yang membuat ngajarin orang saling bermusuhan. Gara-gara dia Allah Ta'ala turunkan bencana dan tidak diangkat, nggak dikabulkan doa kita. Saya nggak tanya siapa orangnya, cuma saya mau kita semuanya, ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya taubat, semuanya istighfar. Niatnya habis taubat, mereka mau sholat istisqa, minta hujan. Baru mereka taubat, belum minta hujan, hujan udah turun. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, aku cegah, aku embargo hujan gara-gara dosanya seorang provokator, seorang tukang adu domba. Gara-gara satu orang tukang namimah, Allah Ta'ala putus rahmat. Allah Ta'ala embargo manusia dari hujan. Dan sekarang aku turunkan hujan
gara-gara taubatnya satu orang yang tukang namimah, dia taubat, diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Dosa kita banyak. Jangan sampai gara-gara dosa kita menjadi penyebab turunnya bala dan musibah. Di majelis ini sebelum kita keluar, ayo kita sama-sama kita taubat kepada Allah. Dosa kita banyak. Kullukum khatta'un. Wahai anak Adam, kalian semuanya pendosa. Sebaik-baiknya pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Minal mahbubin, orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang bersuci. Ini taubatnya seseorang membuat bala diangkat dari semuanya, musibah terangkat dari semuanya berkat taubatnya satu orang. Nah sekarang coba di masyarakat kita, kalau di umatnya Nabi Musa ada satu orang tukang namimah, bawa berita untuk orang saling benci. Kelompok ini benci dengan kelompok yang lain, grup yang sini benci dengan grup yang lain, suku yang ini benci dengan suku yang lain. Sejak kapan adu domba, provokasi menjadi budayanya kita orang Indonesia, menjadi budayanya umat Islam? Ini bukan kerjaannya Muslim, ini kerjaannya iblis. Ini bukan ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya iblis. Ini bukan menyambung lidahnya Nabi Muhammad, lidahnya iblis yang mengajarkan adu domba dan ujaran-ujaran kebencian. Musuhnya Allah, musuhnya agama, musuhnya umat manusia. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah masyarakat kebencian dan permusuhan. Meletakkan di tengah-tengah masyarakat permusuhan dan kebencian. Pengen manusia saling bermusuhan, saling benci. Silakan, di hadapan kita ada pelantikan presiden. Di hadapan kita ada pesta demokrasi, pilkada, pemilihan wakil-wakil kepala daerah. Silahkan, mau berbeda calon, silahkan. Siapa aja mau jadi, silahkan. Mau coblos siapapun, silahkan. Siapapun mau kursi, silahkan kursi tersebut. Tapi jangan gara-gara kursinya orang lain, kita kehilangan kursi surga. Jangan gara-gara dunianya orang lain kita kehilangan akhirat kita. Orang yang paling sial adalah orang yang gara-gara dunianya dia kehilangan akhirat. Itu orang paling sial. Tapi yang 1000 kali lebih sial, gara-gara dunianya orang lain dia yang korban akhirat. Dia yang korban akhlak. Gara-gara kurs yang jadi pemimpin orang lain, tapi dia yang caci maki, dia yang ngotorin hati dengan dengki dan kebencian, dia yang memprovokasi, dia yang ninggalin sholat, dia yang ninggalin kewajiban, dia yang mengerjakan perbuatan yang haram. Kursinya siapa? Kursinya orang, tapi dia kehilangan kursi surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang paling sial. Silakan mau jadi apapun, mau memilih siapapun, tapi jaga persaudaraan kita. Jaga kasih sayang di antara kita. Muslim satu sama lain bersaudara. Apapun pakaiannya, apapun partainya, apapun calonnya, itu cuma sementara. Itu semuanya cuma sementara. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan kita adalah segalanya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang rela mengorbankan persaudaraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk hal-hal duniawi yang fana begini. Yang gara-garanya kita saling bermusuhan, tahu-tahu antara rival saling damai, saling akur. Loh, gara-gara kamu saya dapat laknatnya Allah, sekarang kamu berdamai. Terus laknatnya Allah diangkat dari kita? Enggak, hingga kita bertaubat. Gara-gara kamu saya kehilangan surga, gara-gara kamu saya kehilangan ridhonya Allah Ta'ala. Iya, kenapa kita mau dibodohi oleh syaitan? Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita sekalian,
Kita tutup majelis kita ini dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.